Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Dwiningrum, SSI M Biomed. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Prinsewu, home desk di S1 Farmasi. Pada kesempatan ini saya akan mengajukan video pengajaran, di mana video ini merupakan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT bidang pengajaran. Video pengajaran ini merupakan salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen. Pada video ini saya akan menyampaikan mata kuliah mikrobiologi. Mata kuliah mikrobiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme dan bagaimana peranannya dalam dunia farmasi. Mata kuliah mikrobiologi memiliki bobot 3 SKS, di mana terdiri dari 16 kali pertemuan. 2 diantaranya adalah UTS pada pertemuan ke-8 dan UAS pada pertemuan ke-16. Mata kuliah mikrobiologi diperuntukkan bagi mahasiswa semester 4 pada semester genap, dan sudah selama 4 tahun berturut-turut saya sebagai koordinator mata kuliah ini. Mata kuliah ini mempelajari mikroorganisme dan perannya dalam bidang farmasi. Mata kuliah mikrobiologi ini membahas tentang jenis-jenis mikroorganisme, sifat-sifatnya, dan bagaimana mereka mempengaruhi obat-obatan, lingkungan, dan proses produksi di dalam farmasi. Ada beberapa capaian pada mata kuliah ini. Yang pertama yaitu memahami ruang lingkup dan sejarah mikrobiologi, jenis sel, mikroba uniseluler dan multiseluler, kemudian memahami dan menjelaskan klasifikasi, struktur, dan bentuk bakteri, serta bagaimana persyaratan hidup mikroba dan cara pengendaliannya, kemudian menguraikan morfologi dan struktur bakteri, dan menelaah pertumbuhan metabolisme bakteri dan kurva pertumbuhannya, serta genetika bakteri. Kemudian yang kelima adalah memahami dan menjelaskan bagaimana cara invasi ke inang. Dan yang keenam adalah memahami dan mendiferensiasikan agen mikroba, patogen, bakteri, virus, dan kandida. Dan yang terakhir adalah memahami infeksi dan beberapa pengobatan antimikrobial serta pengujian mikrobiologis bahan farmasi. Untuk materi pembelajaran yang akan saya sampaikan di video ini adalah struktur dan bentuk bakteri. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah tatap muka secara langsung di dalam kelas. Dan untuk metode pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama saya menggunakan metode ceramah, di mana saya langsung mentransferkan atau memberikan ilmu kepada mahasiswa, dan ada metode diskusi juga yang saya gunakan. Harapannya pada sesi diskusi, mahasiswa dapat memberikan gagasan atau ide atau untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang memang muncul pada saat mata kuliah ini berlangsung. Dan di akhir sesi pengajaran terdapat diskusi atau tanya jawab. Jadi ada interaksi antara saya sebagai dosen dan mahasiswa, dan juga interaksi antara mahasiswa dan mahasiswa. Dan di akhir mata kuliah ini akan ada penilaian yang sesuai dengan RPS yang sudah ditentukan. Adapun penilaiannya yaitu mulai dari aktivitas partisipatif, kemudian hasil proyek, kemudian ada UTS, dan ada UAS. Sekian penjelasan dari saya, mari kita saksikan video pembelajaran saya di dalam kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bertemu lagi dengan saya Riza Dwiningrum, SSI M Biomed dalam mata kuliah mikrobiologi farmasi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada hari ini kita
kita akan melanjutkan pertemuan pada minggu sebelumnya, yaitu tentang struktur dan bentuk bakteri. Tapi sebelum kita mulai materi pada hari ini, saya akan mengajak kalian mengulas untuk materi yang minggu lalu. Masih ada yang ingat materi minggu lalu? Bisa menjawab Ibu. Jadi pada pertemuan minggu lalu itu membahas terkait pengantar mikrobiologi. Jadi untuk mikrobiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari terkait makhluk hidup yang strukturnya itu lebih kecil, yaitu sekitar 0,01 mm. Salah satu contohnya itu seperti bakteri. Oke, ada yang tahu diameternya? 0,01 mm. Baik, insya Allah pertemuan minggu lalu sudah terekam dengan baik ya. Mari kita lanjutkan untuk pertemuan hari ini. Pada hari ini mahasiswa diharapkan mampu menguraikan bagaimana morfologi, struktur, dan bentuk dari bakteri. Bakteri merupakan organisme yang paling luas dan paling banyak tersebar di muka bumi ini. Ya, jadi bakteri itu dia ada hidup di darat, ada hidup di laut, dan ada juga yang menguntungkan serta ada juga yang merugikan. Jadi bakteri itu apa? Jadi bakteri adalah organisme uniseluler dan prokariot serta umumnya dia tidak memiliki klorofil. Walaupun ada sebagian bakteri yang dia memiliki klorofil untuk proses fotosintesis, dan juga dia berukuran makroskopik, itu adalah ciri khas dari bakteri. Ya. Selanjutnya saya lanjutkan pada struktur bakteri. Struktur bakteri terdiri dari dua. Yang pertama ada struktur dasar dan yang kedua ada struktur tambahan. Kita bisa lihat saya sudah tampilkan di sini morfologi dari bakteri. Untuk struktur dasar ini hampir dimiliki oleh semua jenis bakteri. Yang pertama ada dinding sel di sini. Kita lihat ada dinding sel yang terdiri dari peptidoglikan dan membran luar. Kemudian yang kedua ada membran plasma. Kita lihat di sini lapisan membran plasma yang melindungi sel bakteri. Kemudian ada sitoplasma yang mengisi ruang sel bakteri. Kemudian untuk struktur tambahan ini biasanya tidak dimiliki oleh semua jenis bakteri. Jadi hanya beberapa jenis tertentu saja yang memiliki struktur tambahan. Contohnya itu adalah kapsul ya. Kapsul ini fungsinya adalah untuk melindungi, dan ada flagellum, pilus, fimbria, klorosom, vakuola, dan endospora. Ya. Kita lihat kembali dinding sel dan juga struktur dasar dari bakteri, di mana dinding sel itu tersusun atas peptidoglikan dan juga gabungan dari protein dan polisakarida. Jadi untuk ketebalan dari peptidoglikan nantinya akan membagi bakteri menjadi dua klasifikasi. Ya, artinya ketika bakteri peptidoglikannya lebih tebal, biasanya dia akan menjadi bakteri gram positif. Dan juga sebaliknya, apabila peptidoglikannya tipis, berarti dia akan menjadi bakteri gram negatif. Yang kedua adalah membran plasma. Membran plasma adalah membran yang tadi sudah kita lihat, dia menyelubungi bagian dari sitoplasma sel bakteri yang tersusun atas fosfolipid dan juga protein. Dan yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang ada dalam sel bakteri. Dan yang keempat adalah ribosom ya. Ribosom ini dia tersebar di dalam sitoplasma dan juga tersusun atas protein dan RNA. Yang terakhir adalah granula penyimpanan. Karena bakteri ini punya juga cadangan makanan yang dibutuhkan, jadi dia punya yang namanya granula penyimpanan. Sebelum saya lanjutkan penjelasan tentang bakteri, saya mau tes dulu nih. Tadi yang saya sampaikan kira-kira sudah jelas atau belum? Ya, ada yang bisa menjelaskan apa saja struktur dari bakteri yang sudah saya jelaskan tadi? Silakan, raise your hand. Izin menjawab Ibu. Untuk struktur bakteri itu terdiri dari yang pertama ada dinding sel, kemudian membran plasma, kemudian sitoplasma, ribosom, serta granula penyimpanan. Saya kasih
monococcus. Ada yang sudah membaca mungkin tentang coccus itu apa? Sudah kelihatan ya, di sini sudah saya sajikan bahwasanya yang pertama itu ada monococcus. Jadi coccus itu artinya bulat. Yang pertama ada monococcus, yaitu berupa sel bakteri tunggal. Jadi kalau dia tunggal seperti ini disebut monococcus. Dan apabila ada dua sel bakteri yang bulat dan berdempet disebut diplomococcus. Selanjutnya apabila dia berdempetan berbentuk segi empat dia disebut tetracoccus. Sampai ada yang berbentuk seperti anggur atau dia disebut streptococcus. Yang selanjutnya yaitu streptococcus. Streptococcus yaitu apabila lebih dari 4 sel bakteri yang berdempetan membentuk seperti rantai. Selain streptococcus ada juga staphylococcus di mana dia berbentuk bulat dan susunannya ini kalau kita lihat mirip seperti buah anggur ya. Bentuk bakteri yang kedua adalah basil. Yang pertama ada monobasil ya. Monobasil, mono berarti satu, tunggal atau satu, dan basil adalah berbentuk batang. Berarti monobasil merupakan bentuk bakteri tunggal yang berbentuk batang. Dan apabila dia berupa dua sel bakteri dan berdempetan, dia disebut diplobasil. Selanjutnya ada streptobasil, yaitu apabila beberapa sel bakteri basil berdempetan membentuk seperti rantai. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, mungkin saya lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu bakteri Spirulina. Ya, jadi kalau tadi ada bulat dan batang, kali ini dia itu bergelombang dan seperti skrup ya. Mari kita lihat. Yang pertama spiral, yaitu dia berbentuk sel bergelombang. Ya, seperti ini dia bergelombang disebut spiral. Dan yang kedua disebut spiroseta, itu seperti skrup. Dan yang ketiga adalah vibrio, yaitu berbentuk sel seperti tanda baca koma. Ya. Baik, demikian materi pada hari ini. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ingin ada yang menyimpulkan tentang pertemuan hari ini. Mungkin ada yang bersedia. Izin menjawab Ibu. Ya, silakan. Bakteri itu ada dua, yaitu ada struktur dasarnya dan ada struktur tambahan. Nah, yang pertama itu struktur dasar terdiri dari dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula penyimpanan. Yang kedua itu ada struktur tambahnya. Struktur tambahnya yaitu kapsul, flagellum, pilus, fimbria, klorosom, vakuola, gas, dan endospora. Nah, selanjutnya bakteri itu ada 3 jenis, yaitu bakteri Coccus yang berbentuk bulat. Yang kedua itu ada bakteri basil yang berbentuk batang. Yang terakhir itu ada bakteri Spirulina yang bergelombang. Saya kasih untuk penugasan pada mata kuliah pertemuan kedua ini, silakan kalian membuat makalah tentang struktur dan bentuk bakteri. Untuk bentuk bakteri, silakan kalian berikan contohnya bakteri apa saja. Ya, nanti materi ini akan saya kirimkan dan penugasannya juga sudah saya tuliskan apa saja. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Demikian perkuliahan hari ini pada pertemuan mikrobiologi struktur bakteri. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan kata. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam